Halo pejuang UMK dan UMR, gimana kabar kalian semua? Bagaimana? Cicilan bulan ini sudah dibayar? Salah satu kisah dan prinsip hidup yang inspiratif dari kalangan orang Tionghoa yang hidup di lingkungan sekitar kita atau sering disebut dengan Cindo akan saya bahas di video kali ini. Karena jika kita flashback ke belakang, mereka sebenarnya hanya pendatang. Tapi meskipun begitu, justru merekalah yang jauh lebih kaya, jauh lebih sukses, dan jauh lebih jago dalam berdagang dan bisnis, mengalahkan orang-orang lokal seperti kita sendiri. Contohnya, Budi Hartono dan Michael Hartono dengan Jarum Group, Joko Susanto dengan Alfa Group, dan yang tidak kalah kondang, ada Yusuf Hamka dengan jalan tolnya yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa sejak di bangku sekolah dasar, anak-anak Tionghoa selalu diperlihatkan video-video tentang kerja keras yang dilakukan oleh orang tua, meskipun pada video tersebut menggunakan ilustrasi dari orang lain, dengan tujuan agar mereka mengerti seperti apa rasanya mencari uang. Hal inilah yang membuat psikologis mereka menjadi semakin terpacu agar mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya hasil kerja keras dari orang tua mereka terbayar dengan prestasi yang membanggakan. Selain faktor dari luar, faktor dari dalam, yaitu dari lingkungan keluarga, mereka sudah diajari cara menghargai uang sejak kecil. Mereka tidak akan mendapatkan uang secara instan, akan tetapi mereka harus bantu-bantu bersihin rumah, bantu-bantu menjaga warung, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi. Baru setelah itu, mereka akan diberikan uang. Ini bukan bermaksud eksploitasi anak, tapi latihan disiplin. Hal inilah yang akan membuat mereka menghargai keberadaan uang karena mereka sudah mengerti bagaimana sulitnya mendapatkan uang sejak kecil. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah bagaimana cara mereka menabung. Pada umumnya, menabung akan dilakukan ketika kebutuhan bulanan orang-orang sudah terpenuhi dan sisanya akan disimpan. Maka berbeda dengan orang Tionghoa, dari pendapatan atau gaji mereka, 50-60%-nya akan mereka tabung, dan sisanya akan mereka gunakan sebagai alat bertahan hidup. Ini bukan pelit, tapi ini adalah prinsip. Bagi mereka, selama finansial masih pas-pasan, uang itu bukan untuk gaya-gayaan. Bagi mereka, uang adalah alat bertahan hidup. Menabung bukan untuk cuma masa depan, tapi tentang harga diri. Mereka tidak suka ngutang, mereka lebih memilih menunda keinginan dan akan membelinya secara tunai. Selain mencegah mereka membayar bunga karena hutang, secara tidak langsung, hal ini membuat finansial mereka jauh lebih stabil. Pernah nggak kalian melihat ada orang kaya, tapi bajunya biasa aja? Ini sering kali terjadi di kalangan orang Tionghoa. Mereka merasa nggak perlu menunjukkan kekayaan melalui pakaian, bahkan baju mahal biasanya hanya dipakai di hari-hari tertentu, dan sisanya rapi, simpel, dan fungsional. Karena mereka percaya nilai dari seseorang bukan dari apa yang mereka pakai, akan tetapi apa yang telah dia hasilkan. Bagi orang lain, pasti akan beranggapan bahwa mereka terlalu pelit kepada diri sendiri. Tapi, bagi orang Cina, ini adalah salah satu cara untuk hidup hemat. Dan karena mereka sadar akan prioritas, uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar untuk gengsi. Selain itu, mereka tidak fokus mengejar pengakuan dari luar, akan tetapi mereka lebih fokus mengejar kepertumbuhan internal, baik dari sisi karir maupun finansial pribadi. Hal inilah yang secara tidak langsung membangun kepercayaan diri dan membangun mental yang sehat. Mereka tidak sibuk membandingkan kehidupan mereka di media sosial dengan kehidupan orang lain. Mereka lebih sibuk kepada progres pencapaian pribadi. Mungkin ini terlihat sepele, akan tetapi sebenarnya berdampak besar. Selain lebih murah, juga lebih sehat, dan tentunya bisa dikontrol. Mereka terbiasa membeli bahan dalam jumlah yang banyak untuk efisiensi. Masak sendiri bisa mempererat hubungan keluarga. Aktivitas masak bareng bisa menjadi momen untuk ngobrol, sharing cerita, dan menambah waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarga. Selain itu, masak sendiri bisa menghindarkan mereka dari bahan-bahan yang berbahaya dan dapat menerapkan pola makan yang sehat serta seimbang. Kebiasaan ini pula yang membuat mereka hidup lebih hemat karena dapat mengurangi biaya mereka untuk jajan makanan di luar. Banyak dari mereka yang kelihatannya capek terus, tapi dalam waktu 5-10 tahun, hidup mereka sudah mapan. Bagi mereka, masa muda
adalah masa di mana mereka harus memaksimalkan fisik dan potensi mereka secara maksimal. Mereka rela kerja lembur, tapi bukan karena terpaksa, karena bagi mereka, setiap jam kerja itu adalah peluang emas. Mereka percaya selama tubuh masih kuat dan usia masih muda, itu adalah saatnya untuk berjuang. Maka tidak heran jika kalian sering melihat banyak orang-orang Tionghoa yang menutup ruko atau warungnya hanya saat hari-hari besar saja. Contohnya pada saat Imlek. Jika kalian hanya memiliki satu sumber penghasilan, kalian dalam bahaya. Dan itu adalah prinsip hidup yang selalu mereka pegang erat. Meskipun mereka kerja kantoran, tapi mereka wajib memiliki sampingan, entah itu toko online, investasi emas dan tanah, atau buka warung kecil-kecilan di rumah. Karena mereka mengerti, dunia bisa kapan saja berubah. Maka dari itu, pendapatan yang kuat harus mereka siapkan. Setiap uang masuk dan uang keluar selalu dicatat. Hal inilah yang membuat mereka memiliki fondasi yang sangat kuat ketika ada kebutuhan mendadak. Yang lebih hebat lagi, pola kesuksesan ini tidak berhenti di satu generasi. Mereka akan mewariskan ke anak cucu mereka. Anak-anak diajarkan untuk menjadi pribadi yang hemat, kuat, dan tangguh. Anak-anak diajarkan membantu orang tua dan mengenal usaha sejak kecil. Bagi mereka, warisan terbesar bukan cuma sekedar harta, tapi karakter. Mereka diajarkan bukan untuk terlihat hebat, akan tetapi hebat beneran. Maka tidak heran jika suatu saat bisnis mereka jatuh, mereka tidak akan mundur jika harus memulai kembali dari nol. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui video ini adalah, mungkin kalian tidak tahu pasti hasil dari tindakan kalian, tetapi jika kalian tidak bertindak sama sekali, maka bisa dipastikan tidak akan pernah ada hasil sama sekali. Ingat, lebih baik mati karena sesuatu daripada hidup tanpa ada tujuan. Percayalah, janin yang masih di dalam rahim sudah diberi rezeki, maka tidak mungkin jika kita yang sudah terlahir dan bisa berjalan di atas bumi tidak diberi rezeki sama sekali. Saya Awis Alvarendra pamit. Thank you.